Cek cek. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri. Nama saya Wahyu Tawardana dengan NPM 2478-2996. Di video kali ini ya saya bakal ngebedah mengenai analisis manajemen proyek pada proyek PKM yang saya kerjakan beberapa waktu yang lalu. Yang mana di sini saya membuat ya dengan tim sebuah sistem deteksi anomali sungai berbasis IoT dan AI, yang mana proyek ini itu adalah solusi sebagai mitigasi bencana banjir secara real time yang kami rancang ya menggunakan beberapa standar yang mungkin ya yang kami kerjakan melalui manajemen proyek TI gitu ya, menggunakan standar manajemen proyek TI. Nah, kita lanjut ke slide yang kedua ya di sini, yaitu dalam manajemen proyek itu ada yang namanya triple constraints ya dan value deliverables ya dari delivery ini. Nah, dalam manajemen proyek ya kita mengenal triple constraint atau segitiga proyek yang terjadi dari waktu, ruang lingkup, dan biaya. Di project saya ya dan tim ini kami menyeimbangkan ketiganya untuk menghasilkan sebuah value, yang mana value delivery-nya ini yaitu pertama ya kita ada output yang berupa sebuah prototype dari alat yang kami buat gitu ya. Nah, outcome-nya apa? Outcome-nya yaitu sebagai peringatan dini banjir yang presisi dan bebas false alarm gitu ya, supaya bisa memberikan sebuah value kepada masyarakat yang terdampak banjir ya, yang rentan banjir di wilayah Bandar Lampung lebih tepatnya. Nah, kita bakal lanjut ya di slide di sini ya, slide ketiga ya, yaitu project scope dan deliverables. Ya, di dalam manajemen proyek tentunya project scope itu merupakan hal yang penting gitu ya. Seperti kita jadi tahu batasan-batasan pekerjaan untuk memastikan apa yang dikerjakan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Jadi kalau misalnya kita cuman di sini saya dan tim itu ngebahas sungai, ya nggak mungkin dong kami itu out scope-nya sampai misalnya apa ya, gempa bumi dan lain-lain. Itu kan udah di luar dari scope project kami gitu ya. Nah, di sini saya mendefinisikan scope project itu secara ketat pada sistem monitoring sungai ya, karena supaya ya deliverables-nya itu mencakup ya kan kami kan project scope-nya mengenai sungai ya, monitoring sungai, supaya tidak out scope ya atau tidak keluar batasan, kami hanya fokus di situ gitu. Nah, dari deliverables-nya yaitu kami mencakup multi sensor node ya yang ada di sini ya di in scope yang kami kerjakan, node yang kokoh dan aplikasi peringatan dini sehingga stakeholder atau yang terkait gitu ya persis apa yang hasil akhirnya yang akan mereka terima. Jadi kan kalau kita ngebahas tadi ya, saya senggol sedikit mengenai stakeholder itu kan adalah orang-orang yang terkait ya. Nah, di dalam project kami ya di dalam in scope-nya yang pastinya stakeholder yang terkait seperti BPBD ya atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah, lalu masyarakat di sekitaran sungai ataupun yang rawan banjir. Nah, itu merupakan stakeholder kami dan kami sendiri ya sebagai pembuat dari sistem ini gitu. Nah, kita apa ya? Oh ya, jadi dari project scope dan dari deliverables ini kita jadi tahu ya apa sih batasan-batasan dalam membangun sebuah proyek gitu ya, seperti
kita tidak mungkin ya, atau outcome kita ya, outcome out of scope kita atau batasan kita itu nggak masuk tuh seperti operasional evakuasi warga ya. Nah, itu kan merupakan haknya dari BPBD ya. Skop kami itu adalah memberikan sebuah peringatan dini kepada BPBD gitu. Nah, di sini yaitu jadinya mendefinisikan tegas mengenai untuk menghindari skop creep dan pembengkakan biaya proyek gitu. Karena kalau misalnya kita ngomongin nantinya kita ngelewatin batasan, artinya kita mungkin bakal nambah alat baru, kita bakal buat alat yang lebih apa ya, menyesuaikan dengan apa yang mungkin tambahan-tambahan itu gitu. Nah, kita masuk ke work breakdown structure atau WBS. Nah, ini penting nih karena WBS itu merupakan proses memecah masalah atau proyek besar menjadi menjadi kecil ya, agar lebih mudah dikelola dan diselesaikan secara uh, tanpa terbebani gitu ya. Nah, di sini saya sendiri sebagai apa ya, ketua dari project ini, itu saya bagi menjadi 4 ya di sini dalam beberapa fase gitu ya nantinya. Nah, seperti di sini ya kita bisa lihat bahwa saya itu membagi karena kan nggak mungkin kan satu orang itu ngerjain semuanya gitu ya, itu pasti bakal kelabakan banget gitu ya. Nah, saya bagi menjadi pertama yaitu hardware yang dia nantinya merakit sensor, lalu integrasi solar panel, jadi dia yang rakit ya, dan pengadaan alat dia itu semua gitu ya. Terus ada yang bagian software ya, software ini seperti setup MPTT, membuat model AI clustering, lalu membuat app development untuk aplikasinya gitu, dan untuk pengujian serta untuk pengujian di sini ya seperti kalibrasi sensor, simulasi anomali itu juga saya pisahkan gitu ya, untuk apa namanya, memastikan setiap anggota itu bekerja dengan proporsinya masing-masing gitu. Nah, struktur hierarki di sini ya, kita bisa memecah proyek hingga level 4 or package ya, untuk mempermudah estimasi durasi dan biaya. Benar. Nah, kita masuk ke analisis SWOT ya. Nah, di sini kami memetakan kondisi proyek ya, seperti ada strengths ya atau kekuatan dari proyek kami, yaitu deteksi real time cerdas dengan AI clustering yang mungkin ya kami belum uji coba gitu ya alatnya, bebas false alarm dan kemandirian energi menggunakan solar panel. Jadi alat kami itu sudah mandiri energi. Kami kami mengintegrasikan solar panel di dalamnya, sehingga ya jika listrik padam ataupun sedang tidak hujan, maksudnya tidak ada cahaya matahari ya, nanti solar panel itu kan misal deteksi panas gitu ya, maksudnya dia menyerap panas menjadi energi. Nah, energi itu nanti disimpan di dalam sebuah baterai yang sudah kami sediakan di sana, sehingga tidak ada lagi ke alat itu tidak hidup gitu karena tidak ada energi. Nah, itu. Nah, namun ya di sini proyek kami itu memiliki kelemahan, yaitu pada koneksi internet ya, kompleksitas integrasi hardware software skala tinggi dengan tim. Nah, di sini karena kita ini kan mengirim sebuah data ya secara real time. Jika ada sebuah masalah terhadap wifi-nya, itu berarti datanya itu agak terhambat tuh. Nah, kami di sini nantinya akan mengintegrasikan sebuah LoRa atau long range untuk menutup
kelemahan yang ada di proyek kami gitu ya. Lalu di sini kita ngebahas mengenai opportunity dalam proyek kami gitu ya, yaitu dukungan penuh pendanaan PKM dan tinggi urgensi mitigasi bencana di Bandar Lampung. Terdapat 30 titik banjir aktif ya. Nah, di sini opportunity-nya jelas gitu ya bahwa eh, karena di Bandar Lampung ini lagi rawan banjir gitu ya, terdapat berapa nih, 37 titik banjir yang aktif ya, sehingga eh, kemungkinan gitu ya, ini menjadi kebutuhan nantinya untuk si BPBD untuk apa ya, men-sweep dari yang tadinya mendeteksi banjir itu secara manual gitu ya, atau lihat langsung ke lokasi, jadi tidak real time. Nah, kalau misalnya menggunakan alat yang kami buat itu kan jadinya mereka itu hanya cukup mendeteksi ya, untuk cukup melihat dari hasil datanya. Nah, mereka pun bisa tetap datang ke lokasi untuk memantau secara lebih jelas gitu ya. Lalu di sini ada threat-nya nih, yaitu ancaman yang terjadi, ancaman yang akan mungkin berpotensi gitu ya, merusak sensor ataupun perangkat gitu ya. Nah, threat-nya adalah kondisi cuaca ekstrim yang bisa merusak alat. Lalu analisis ini membantu saya dalam membuat keputusan strategi gitu ya, sebagai ketua nih di sini gitu. Nah, tentunya di dalam proyek kami ya, di proyek PKM kami itu sumber daya itu, manajemen sumber daya itu penting gitu ya. Kenapa? Karena fokusnya adalah mengelola apa ya, menyatukan gitu ya alat, terus para apa, anggota gitu ya yang dari berbeda-beda pikiran ini menjadi satu gitu ya. Dan saya di sini ya, saya dan tim itu melibatkan personil ya, atau anggota yang spesifik nih. Berarti saya bagi-bagi ya. Kang Ahmad itu sebagai pemrograman IoT, algoritma AI, MQTT gitu ya. Jadi fokus dia itu di software gitu ya. Dan Ilham di sini fokusnya itu adalah seperti pengadaan bahan, terus perakitan alat gitu ya. Nah, dia yang berada di sana gitu ya untuk merakit gitu ya. Nah, Fadil di sini fokusnya itu adalah validasi lapangan ya, dan pengujian alat. Jadi dia itu melakukan sebuah riset dulu apakah benar di daerah ini gitu ya, atau survei ya, benar-benar sering terkena banjir gitu ya. Terus nantinya dia mau coba apa, dia yang akan menguji alat tersebut gitu ya. Lalu di sini ada Intan Nabila ya sebagai documentation ya, yang mana dia itu fokus pada finalisasi laporan, terus dokumentasi administratif, lalu menghitung RAB gitu ya. Nah, di dalam manajemen ini ya kami juga mengintegrasikan tools ya pendukung seperti GitHub gitu ya buat pemrogramannya dan lain-lain gitu ya. Terus tentunya kayak dokumentasi nantinya kami akan simpan di dalam Google Drive ya, menjadi satu supaya ada nih data-datanya gitu ya. Ataupun ketika tidak sesuai, nanti kan kita bisa cross check dari foto-foto ataupun dokumentasi-dokumentasi yang ada gitu yang udah kita sediakan. Lalu tentunya untuk menyatukan semua ini ya kita butuh yang namanya tracking ataupun pembahasan yang akan diadakan. Nah, di sini saya menggunakan WhatsApp sebagai koordinasi untuk ke teman-teman atau teman-teman anggota yang ada di proyek ini gitu ya. Dan karena kami kemarin itu membutuhkan waktu yang cepat, sehingga ketika kita menggunakan aplikasi lain seperti Trello ataupun lainnya, itu sepertinya agak kurang cepat gitu ya, sehingga kami menggunakan WhatsApp untuk bisa saling terkoneksi antara satu dan lainnya gitu. Lalu di sini ada rencana jadwal proyek, yang mana di sini
Di bulan pertama ya, atau schedulingnya di sini sebelumnya saya bakal ngebahas dulu ya mengenai scheduling adalah proses penyusunan timeline untuk menjamin proyek selesai tepat waktu gitu ya. Dan di dalam proyek ini saya itu memberikan waktu sekitar 4 bulan dan di sini untuk melakukan pemantauan saya menggunakan Gantt chart dan mengidentifikasi critical path ya, terutama pada tahapan integrasi sensor ke cloud nih, karena ketika itu terlambat aja gitu ya, itu akan menghambat waktu pengerjaan atau waktu selesainya gitu ya. Nah, terus kita masuk ke RAB ya, biar dapat aja. Nah, manajemen biaya ini penting nih. Kenapa? Ketika sebuah proyek itu tanpa RAB itu kayaknya nggak mungkin gitu ya. Nah, di sini untuk memastikan bahwa anggaran yang kita keluarkan itu sesuai dengan apa yang kita pakai gitu ya. Seperti di sini saya menggunakan anggaran sekitar 9.500.000 sekian gitu ya. Nah, anggaran ini dialokasikan secara eksplisit pada beberapa poin yang saya taruh ya di PPT ini. Ya, di sini anggaran ini seperti belanja bahan gitu ya, seperti sensor, ya SP32, solar panel, ya alat-alat lah ya. Dan terus ada sewa dan jasa, ini seperti VVS ya atau server, terus AI ya, assistant gitu untuk membantu percepatan akselerasi dalam proyek kami gitu ya. Terus tentunya pemasangan alat survei dan lain-lain, terus internet dan publikasi gitu. Dan efisiensi tercapai dengan dominasi anggaran pada pengadaan bahan IoT guna menjamin durabilitas sistem jangka panjang dan tingkat ROI ya itu yang tinggi gitu. Nah, di sini ada manajemen registrasi risiko ya. Ya, manajemen registrasi risiko ini adalah cara kita mengidentifikasi dan memitigasi kemungkinan buruk. Ya, di sini kami memiliki risk register untuk mencatat risiko seperti kerusakan alat akibat air, mitigasi eksplisit. Kita menggunakan box waterproof ya IP66. Dengan mendaftarkan risiko sejak awal, proyek jadi lebih tangguh dalam menghadapi ketidakpastian di lokasi gitu ya. Sehingga kita tahu nih semisal ya alat basah gitu ya, alat rusak gitu, ISP32-nya error karena kena air gitu ya. Kita udah tahu, oh ini pasti akibat terkena air gitu. Nah, kita kan udah memitigasi sehingga kita bisa mengakalinya dengan apa? Dengan mengadakan alat cadangan gitu ya. Ketika alat itu rusak, kita bisa langsung mengganti alat tersebut gitu ya atau sensor tersebut gitu. Nah, kesimpulan dari ini ya sebagai kesimpulan manajemen proyek yang solid adalah kunci keberhasilan dari proyek ini gitu ya. Dengan pengelolaan skop, waktu, dan biaya yang tepat, kita berhasil mengubah ide itu menjadi solusi yang nyata bagi masyarakat sekitar gitu ya. Ya, mungkin segitu aja presentasi proyek saya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.